Oke. Masya Allah. Baik, baik. Cek one, cek sound. Cek sound, cek sound. Oke, oke. Bersama kita rasakan cara yang terjadi. Kan kekal abadi. Baik, jadi kawasan Jalan Raya Bandung kilometer 3 Perumahan Bukit Berbunga Blok 3 nomor 11 Gania Purwakarta 91 Wadi FM Radio Keluarga Muslim Jernih di Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah nih, insyaallah hadapan di mana saja berada, jumpa lagi bersama Biamat yang bertugas di kesempatan sore hari ini. Yang insyaallah kita berjumpa dalam program Panji Asar, Penerang Hati dan Jiwa Ba'da Asar, berupa kajian yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh narasumber kami. Dan tentunya alhamdulillah narasumber kami telah hadir di studio WDFM, yaitu Sayyid Zain bin Ahmad Al-Idrus, yang nanti akan melanjutkan kajian hadis arba'in kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan ada ilmu yang bisa kita dapatkan tentunya.
Dan baik insan Allah DFM, acara ini dibagi menjadi 2 sesi ya. Di sesi pertama nanti kita akan mendengarkan uraian yang akan disampaikan oleh narasumber kami. Kemudian di sesi kedua kita menerima interaktif tanya jawab. Jadi buat insan Allah DFM di kesempatan sore hari ini yang sedang menyimak bisa bergabung untuk bertanya baik seputar yang akan dibahas oleh narasumber kami atau juga seputar yang lainnya. Bisa melayangkan boleh dari sekarang via SMS atau via telepon di via WA-nya juga di 085959366691. Sekali lagi buat yang mau bergabung, bertanya, berkonsultasi boleh. Silakan via SMS, via WA-nya di 08595993666691. Baik insan Allah DFM di mana saja berada, untuk mempersingkat waktu tentunya langsung coba kita sapa, coba kita temui narasumber kami, saya bin Ahmad Aidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah, sore hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Ya baik insan Allah FM, selamat menyimak. Waktu kami persilahkan kepada Habib untuk menyampaikan kajian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mentakdirkan kita untuk berjumpa di kajian sore hari ini, sore yang penuh berkah dan penuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insan Allah wa DFM yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar semuanya. Kita mulai langsung kajian kita dengan membaca doa niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadakkura wa tadhkira naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha' billah maradati wa sawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatima lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kita masih melanjutkan hadis yang ketujuh, hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Yang pertemuan sebelumnya kita telah membahas riwayat biografi daripada periwayat hadis, yaitu sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Dan matan redaksi hadisnya adalah ad-dinu an-nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Dan hadis ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari, tidak ada di selain di kitab Bukhari Muslim kecuali hanya satu hadis ini, yaitu ad-dinu nasiha. Din, agama adalah an-nasiha. Kemarin sudah dibahas, agama itu adalah nasihat. Kemudian sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Pertama, lillah. Kemarin nasihat untuk Allah, maksudnya bukan Allah itu membutuhkan nasihat kita, tapi an-nasihat di sini bermakna tulus, ikhlas kita. Din nasihat lillah, agama adalah nasihat untuk Allah, artinya kita beriman kepada Allah, ya, benar-benar beriman, meyakini, mengetahui bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Allah adalah Tuhan yang patut diibadahi. Dan kita seorang hamba adalah seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang tidak mampu melakukan apa-apa melainkan karena kehendak Allah. Dan juga sebagai seorang hamba kita harus menafikan segala sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyandingkan Allah dengan hambanya atau dengan segala sesuatu yang hadis ataupun dengan makhluk. Ya, Allah
adalah zat yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak butuh kepada pendamping, Allah tidak butuh kepada penolong. Adapun Allah menciptakan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, bukan Allah butuh kepada makhluk, akan tapi Allah maha berkehendak sebagai Tuhan yang mutlak. Dan ikhlas karena Allah, ya, ikhlas melaksanakan segala suatu ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Dzalika dinul qayyimah. Dan melaksanakan segala suatu apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Terus menerus di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan ibadah semata-mata hanya ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ketika seorang meninggalkan maksiat, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah semata-mata memang karena takut daripada ancaman Allah, bukan karena takut hukum manusia, takut dianggap memalukan, takut dianggap menodai atau membahayakan diri kita. Ya, seorang ketika melakukan maksiat harus meyakini hal tersebut memang dilarang di dalam agama, bukan karena sebab-sebab yang lain. Nah, kemudian selanjutnya di antara nasihat yang pertama lillah, yang kedua wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Maksud daripada nasihat untuk kitab Al-Qur'an. Maksud kitab di sini yaitu Al-Qur'an. Bimakna al-imanu bihi wal amalu bima fi, yaitu kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an turun dari Allah. Al-Qur'an adalah kalamuhu al-qadimah, kalam Allah yang qadimah, yang maha terdahulu, yang ada sejak zaman azali. Dan wajib beriman bahwasanya Al-Qur'an diturunkan ke dunia ini melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan wahyu berupa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan diajarkan, didikte kepada para sahabatnya. Dan wajib kita mengamalkan apa perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, dan wajib untuk ta'zim, memuliakan, mengagungkan apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Maka fayahrumu maddur rajuli ilal mushafi in lam yakun murtafi'an. Ya, menurut para ulama hukumnya haram kepada seorang memanjangkan, menjulurkan kakinya ke hadapan mushaf apabila mushafnya sejajar dengan kaki kita. Jadi tata cara mentakzim, adab, menghormati Al-Qur'an adalah menyimpan di tempat yang tinggi, bukan menyimpan di bawah sejajar dengan kaki. Tidak harus mushaf, apapun, ya, kitab, buku bacaan, buku tulis yang di dalamnya ada tertulis, tercantum, termaktub ayat-ayat Al-Qur'an, haram disimpan, diletakkan di bawah sejajar dengan kaki. Ya, harus disimpan di tempat yang terangkat di atas. Ya, hati-hati, kitab-kitab syariat begitu juga dilarang disimpan di bawah. Ya, bahkan tidak sedikit orang yang paham ilmu agama, bisa baca kitab, paham bahwasanya itu Al-Qur'an, bisa baca, tapi tidak memuliakan, bahkan menyimpannya sejajar dengan dubur, dengan kaki, ya, ketika duduk. Bagaimana hukumnya tegur apabila melihat hal tersebut? Tegur, ya. Wa yusannu ja'luhu ala qarasi wal qiyam lahu at-takbir wa tartibi, ya. Dan disunahkan Al-Qur'an itu disimpan di atas kursi atau di atas meja dan diletakkan dalam keadaan berdiri, tidak dalam keadaan berbaring, ya, disunnahkan dalam keadaan berdiri. Dan setelah membaca ataupun ketika akan membaca, sunnah untuk dicium. Bahkan disunnahkan juga diberikan wewangian. Sekarang kita lihat, ya, banyak orang-orang Al-Qur'an di mana-mana, cetak Al-Qur'an di mana-mana, wakaf Al-Qur'an di mana-mana. Kan tapi Al-Qur'an disimpan di lemari, di tempat, di ranjang ataupun di mana-mana, semuanya berdebu. Bahkan ada Al-Qur'an yang sampai sudah dirayapi. Ya. Tidak, orang sudah lupa dengan
Al-Quran. Karena sebab sudah serba canggih, Al-Quran ada di handphone, di mana-mana, sehingga orang jarang membuka mushaf yang asli. Padahal keberkahan seseorang membaca Al-Quran melalui langsung mushaf berbeda dengan melalui handphone ataupun dan lain sebagainya. Ya, maka sunnah ketika kita di rumah, ketika ada mushaf kitabnya, langsung membaca Al-Quran, langsung melihat ke kitabnya, bukan lewat handphone. Bahkan diceritakan ada seorang melihat kertas yang tergeletak di tanah. Kemudian orang tersebut mengambilnya karena melihat ada tulisan Al-Quran, itu bacaan Bismillah. Kertas yang tertulis tercantum di dalamnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang tersebut mengambil dan mengoleskan, memberikan wewangian kepada kertas tersebut. Disimpan di tempat yang mulia. Setelah itu dia tidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya melihat sesuatu yang sesuatu bercahaya dan mengeluarkan suara. Ya, kama tayyibata ismi fid dunya la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah fasara ba'da dzalika minal auliya. Nah, di dalam mimpinya orang tersebut mendengar suara, sebagaimana kau telah memberikan wangian, memuliakan namaku di dunia, maka aku akan memuliakan, mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Karena sebab memuliakan Bismillah yang tergeletak di bawah, orang ini menjadi aulia di antara para kekasih-kekasihnya Allah yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Itulah ya, ketika kita melihat sesuatu yang dihormati oleh syariat, dimuliakan oleh syariat, maka kita tidak boleh menghinakan. Dengan cara apa? Dengan cara apapun menghinakannya, menyimpan di bawah ya, kitab-kitab syariat disimpan di bawah sejajar dengan kaki, maka hal tersebut dilarang, bahkan haram ya, karena tidak memuliakan. Itu diantara nasihat li kitabih. Yang ketiga, wali rasuli ya, nasihat agama adalah nasihat wali rasuli. Maksud rasul di sini adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bi ma'nal iman bih wa tasdiqi fi jami'i ma ja'a bihi wa iltizam ta'ati fi amrihi wa nahyi wa hiya sunnati wa takhalluq bi akhlaqi wa ta'addu bi adabi wa mahabbat ali baiti wa ashabi. Ya, agama adalah nasihat untuk Rasulullah. Bimakna beriman kepada Rasulnya, membenarkan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dimana itu di dalam Al-Quran ataupun hadis, itu adalah benar. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Karena Nabi Muhammad SAW, ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Ya, wajib iltizam, artinya mewajibkan diri kita untuk taat kepada Rasulullah di dalam semua perintah Rasulullah, dan larangannya kita harus jauhi. Dan sebagai seorang muslim sejati umatnya Nabi Muhammad, kita wajib untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dari sunnah-sunnah yang seperti kecil ya, tapi di sisi Allah memiliki keriduannya. Ya, di antara siwak, memakai wangi-wangian, memasang atau menampakkan wajah ceria setiap bertemu sesama muslim, tersenyum, ya, menyapa dan lain-lain. Itu diantaranya sunnah akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga diantara yang paling penting adalah mencintai ahlu baiti, keluarga Nabi dan para sahabatnya. Orang yang mengaku cinta Rasulullah akan tapi tidak mencintai sahabat dan keluarganya, dia berarti dusta. Orang yang cinta Rasulullah benci kepada sahabat, itu namanya nawasib, ya, nasibah. Orang yang cinta kepada Rasul tapi membenci, mencela sahabat, itu namanya rafidhah. Ya, itu tidak boleh. Orang dianggap ahlu sunnah wal jamaah harus mencintai Rasul, dia mengaku cinta Rasul, cinta keluarga dan sahabatnya. Itu adalah diantara nasihat li rasuli.
Yang keempat, wali a'immatil muslimin, nasihat untuk semua umat muslim, imam-imammu muslim, pemimpin daripada umatmu muslim, yaitu wulatu umurihim, ya, para pemimpin pejabat yang menjabat di negara Islam, ya. Maksudnya apa? Bimakna muawanatuhum 'alal haq, menolong mereka, mengajak mereka kepada kebenaran ketika mereka salah jalan, melenceng, menyeleweng dari syariat Islam. Wa amruhum bihi, dan memerintahkan mereka untuk melakukan hak, dan kemudian memberitahu apabila ada daripada pejabat, pemimpin di negeri-negeri Islam, ketika mereka lalai melakukan perbuatan maksiat, wajib untuk memberitahu, menegurnya, mengajak kepada kebenaran, dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan zakat, menutup tempat-tempat yang bisa berpotensi memunculkan madarat ataupun maksiat. Nah, dan juga ketika pemimpin membuat peraturan yang memiliki maslahat untuk masyarakat umum, kita sebagai warga negara harus patuh dengan peraturan tersebut apabila tidak melanggar syariat dan tidak ada yang dirugikan dari umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan anna Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ba'athahu Nabi SAW fi siratin wa ja'alahu amiran 'alaiha fi Suriah, ya, wa ja'alahu amiran 'alaiha. Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ke Suriah, dan Rasul menjadikan pemimpin di negerinya. Wa amarahum an yasma'u wa yuti'u fa'adhabu fi syai' wa kana fi mizan, fa amarahum an yajma'u hataban wa yuqiduhu naran falamma awqaduha amarahum bidukhuliha fa abaw fa qala lahum alam ya'murukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati wa qala man ata'a amiri faqad ata'ani faqalu ma amanna billah wa taba'na rasul illa linanju minan nar. Ya, ketika Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, Rasulullah memerintahkan kepada penduduk yang ada di Suriah agar menurut, mendengar, mematuhi apapun yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Nah, suatu hari ada percandaan ataupun bergurau, ya. Nah, pergurauannya tersebut membuat Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ini marah, sehingga pada saat itu ketika marah, ya, memerintahkan orang-orang yang membuat marah dia untuk masuk ke tempat ataupun wadah yang telah dipanaskan dengan api, ya. Kemudian Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ini mengatakan kepada orang-orang yang membuat dia marah, apakah kalian tidak tahu bahwasanya Rasulullah memerintahkan kalian supaya taat kepadaku? Ya, ketika Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ini mengatakan supaya semua orang patuh kepada dia, ya. Tapi pada saat itu dia sedang marah, memerintahkan supaya orang-orang yang membuat marah dia itu celaka. Ya, maka orang-orang tidak mau mentaati perintah Abdullah bin Hudzafah ini, sambil mengatakan man atu amiri faqad atu'ani. Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi mengatakan orang yang taat patuh kepada pemimpinnya, maka dia telah taat kepada Rasulullah. Maka orang-orang yang tadi diperintahkan untuk masuk ke tempat yang telah dipanaskan mengatakan ma amana billah wa taba'na rasul illa linanju minan nar. Ya, tidaklah kami beriman kepada Allah dan Rasulnya melainkan kami ingin selamat dari neraka. Nah, ketika mendengar jawaban tersebut, Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ini diam, mereda daripada marahnya dan mematikan apinya. Ya, falamma balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam istausa biqaulihim wa qala la ta'ata li makhluk
fi maksiatil khaliq. Tatkala Rasulullah mendengar kabar ini, cerita ini, Rasulullah SAW memberikan petua nasihat kepada orang-orang, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq, sang pencipta. Ya. Di antaranya ya bisa juga ketika di antaranya nasihat kepada imam-imam para muslim, yaitu nasihat terhadap pemimpin muslim adalah, yaitu juga dikatakan a'immatul muslimin adalah ulama-ulama, ya, orang-orang alim di bidang agama. Maknanya kita menerima nasihat-nasihat petuah yang diberikan oleh para ulama dan mengikuti segala pendapat di dalam hukum. Ketika kita belum mencapai kapasitas untuk menggali hukum, ya, kita patuh tunduk kepada orang-orang yang memiliki kredibel di dalam berfatwa, husnuzon kepada para ulama. Bahkan Sahal bin Abdullah Tustari mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma 'azamu sultan wal ulama fa idza 'azamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum wa idza istakhfu bi hadaini afsadallahu dunyahum wa ukhrahum. Kata Imam Abdullah bin Sahal bin Abdullah Tustari mengatakan, senantiasa umat manusia akan berada di dalam kebaikan selagi mereka hormat takzim kepada sultan, para pemimpin dan ulamanya. Ya, apabila mereka masih patuh terhadap pemimpin dan ulamanya, insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya. Begitu juga kebalikan, ketika manusia, orang-orang telah meremehkan, menghinakan keduanya, yaitu ulama dan pemimpin, Allah akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Wa qala ba'duhum wa laysal murad bil ulama man tazayya bi zayhim wa da'a al ilma wa aqla dunya bid din wa la udhra liman aqal haram. Wa qala alim al fulani ya'kuluh li'annahu kaifa ya'tadi bil iktida biman la yajuzul iktida bih fa inna man khalafa Allah la yuqtada bih walau dakhala ghairu kannar wa anta taqdir ala adami dukhuliha fala udhra laka fi dukhuliha. Nah, ketika seorang mengatakan wajib patuh kepada ulama, nah yang dimaksud ulama di sini bukan ulama yang sekedar hanya memiliki atribut, ya, memakai pakaian-pakaian dengan pakaian ulama dan dia mengaku dia itu memiliki ilmu, akan tapi dia mukhalafah, ya, melanggar apa daripada larangan yang Allah larang, seperti memakan, mencari dunia dengan wasilah agama, ya, dan mengatakan tidak mengapa kita melakukan makanan-makanan haram, dan memberikan fatwa seenaknya, fatwa yang ngawur yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Orang yang melanggar seperti itu, walaupun dia mengaku ulama, maka orang tersebut tidak patut untuk diikuti, la yuqtada bih. Kemudian yang terakhir, wa nasihah li'amatihim. Nasihat agama adalah nasihat untuk amah, ay muslimin, seluruh umat muslim, orang-orang yang mengaku muslim. Agama adalah memberikan nasihat kepada umat muslim. Wal murad bihim man lam yakun amiran wala aliman. Maksud amatihim adalah orang yang bukan pemimpin dan juga bukan ulama, ya. Maksudnya adalah irsyaduhum ila ma yasluh dinahum wa dunyahum wa i'anatuhum ala muhimmatihim wa satra auratihim wa jalbal manafi'. Yaitu kita memberikan nasihat kepada sesama muslim adalah memberikan petunjuk, bimbingan yang bisa memperbaiki dunia dan agamanya, menolong mereka terhadap segala keperluan kepentingannya, jangan mengumbar kejelekannya, keburukannya, menutup daripada kekurangan dan kejelekan sesama muslim, mencari segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada mereka.
menahan agar tidak mengganggu sesamamu muslim, mengajari dengan semampunya, membantu dengan kemampuan kita. Apabila memiliki harta, bantu dengan harta, memiliki ide, pikiran, bantu dengan pikiran, memiliki tenaga, bantu dengan tenaga, ya. Tidak boleh sesama muslim saling hasud, saling menjelekan, apalagi saling memprovokasi sehingga saling bermusuhan. Itu jauh daripada esensi agama Islam. Wa qad warada fil hadis, bahkan di dalam hadis dikatakan inna ahabba ibadillahi ilallahi ansahuhum li'ibadih, bahwasanya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba Allah yang paling memiliki giroh, semangat untuk memperbaiki atau menasihati kepada sesama. Bahkan sebagian tabi'in mengatakan khairun nas ansahuhum lahum wa syarrun nas agoshuhum lahum. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati, ya, sangat ingin memberikan nasihat kebaikan kepada sesama manusia. Dan sebaliknya, orang yang paling buruk adalah orang yang memiliki niat jelek seperti menipu kepada sesama atau mencari dunia karena sebab pertemanan. Yaitu juga termasuk orang-orang yang termasuk di antaranya sebagai orang-orang yang buruk. Dan ketika kita memberikan nasihat, ya, lebih baik yang paling bisa diterima adalah nasihat secara rifkin, dengan lemah lembut, bukan dengan secara kasar, ya, kasar ataupun keras. Karena orang yang memberikan nasihat secara lemah lembut itu lebih mudah untuk diterima, ya. Bahkan salaf mengatakan idza aradu nasihata ahadin wa'aduhu sirron. Kalau kamu ingin memberikan nasihat kepada sesama, kepada teman kamu yang salah, maka nasihatilah secara diam-diam, kalau bisa secara empat mata. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Imam Syafi'i bahkan mengatakan man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadhahu asyana. Orang yang memberikan nasihat kepada saudaranya dengan diam-diam, maka sungguh dia telah memberikan nasihat dan melakukan hal yang baik kepada dia. Kebalikannya, orang yang memberikan nasihat, menasihati atau memarahi secara terang-terangan, maka dia sepertinya orang yang telah menghinakannya dan telah berbuat buruk kepada dia. Wasu'ila Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an amri sultan bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Faqala in kunta fa'ilan wala budda fa fi ma bainaka wa bainahu, ya. Kata Ibn Abbas ditanya, bagaimana sih cara memberikan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada para pemimpin yang jauh dari syariat, yang melanggar. Kata Ibn Abbas, kalau memang kamu ingin melakukan hal tersebut, memang wajib melakukan hal tersebut, la budda fa fi ma bainaka wa bainaka, kalau bisa langsung face to face, langsung, ya, dua empat mata, langsung berdua kalau ingin memberikan nasihat, bukan secara umum di halayak. Wa hukiana rajulan wa adzal ma'mun radhiyallahu anhu wa aghladu alaihi faqala lahu khairun minka wa Allah man huwa syarrun minni, ya. Fa inna Musa wa Harun ala nabiyina alaihi ma afdhalus salatu wassalam lama arsalahum Allah taala ila fir'aun qala lahum faqula lahu qawlan layyina. Nah, suatu hari, ya, Sultan Al-Ma'mun, ya, anaknya daripada Harun Ar-Rasyid, melakukan suatu kesalahan mungkin, ya. Kemudian ada orang-orang, ada ulama yang memberikan nasihat secara keras dan kasar. Karena Ma'mun ini adalah orang alim dan hafidhul Quran juga, mengatakan kepada orang yang menasihati dengan kasar, ya, ada orang yang lebih baik darimu yang memberikan nasihat kepada orang yang lebih buruk dariku, yaitu Musa dan Nabi Harun.
Ya, nah, Musa dan Harun itu lebih baik daripada kamu yang menasihati aku. Dan Musa dan Harun ini memberikan nasihat kepada orang yang lebih buruk dari aku, yaitu Fir'aun. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun? Fakula, ya, katakanlah olehmu Musa dan Harun, lahu kepada Fir'aun, qaulan layyina, ucapan yang lembut. Ya, mana ada sekarang orang yang lebih parah dari Fir'aun? Gak ada. Ya, dan emang ada orang yang lebih baik dari Musa dan Harun? Tidak ada. Jadi ketika menasihati orang ada tahap-tahapnya. Kapan kasar, kapan tegas, ya pasti ada tahapnya. Awal nasihati dengan baik, terus. Apabila mereka dengan baik, dengan lemah lembut, dengan hikmah, masih ya menganggap remeh, menganggap sepele, apa yang dilakukan itu telah melanggar syariat, ya sudah waktunya tegas dan terang-terangan. Bahkan ketika seseorang melakukan hal yang telah melampaui batas, boleh kita bergibah orang tersebut agar terhindar dari keburukannya. Wayan biagilinasi an yara nafsahu dunal mansuh wa an yamhuda ay yusawilahu bisa qabla nusi, ya. Nah, seyogianya seseorang yang ingin memberikan nasihat, ya, dia pertama tidak melihat keburukan itu kepada orang yang sedang dinasihati, dan dia bukan menghakimi orang yang sedang akan diberikan nasihat. Tapi ketika dia akan memberikan nasihat, pertama dia niat ingin memberikan nasihat kepada dirinya sendiri sebelum dia ingin memberikan nasihat kepada orang yang ingin dinasihati. Sehingga pada saat itu kita bukan termasuk orang-orang yang merasa lebih hebat daripada orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib atas kajiannya, dan baiklah insan Allah di mana saja berada. Itu tadi pembahasan yang sudah disampaikan oleh narasumber kami. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat buat kita, dan tentunya nantikan kembali kelanjutannya di program-program yang lain, tentunya di 91 Wadi FM. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab bagi insan Wadi FM yang ingin bertanya seputar apa yang telah disampaikan atau juga seputar yang lainnya, bisa langsung menggunakan via SMS WA di 085959366691, kembali di 085959366691. Dan tentunya sebelum kita masuki sesi kedua, kita jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 91 Wadi FM, Radio Keluarga Muslim. Matiin aja sih. Ya Allah.